Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun terdapat beberapa perbedaan antar perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antar negara yang satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. 3. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam perdagangan internasional. Selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut. 1. Setiap negara memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialis produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga pemerintah terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Setiap produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesepakatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. B. Hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dan hasil produksi dalam negeri biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal.
sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Quota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan quota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara untuk dimaksud untuk melindungi dalam negeri. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara.